Hai sobat, welcome back to PPK Podcast Punyo Kito. Sehat sobat? Sehat dong pasti. Nah sobat, kali ini kita akan berbincang bersama anak muda Jambi lagi. Beliau ini sudah memiliki banyak sekali prestasi. Prestasi terakhir yang ia dapatkan adalah sebagai bujang berbakat Kota Jambi tahun 2024. Dan mungkin insya Allah nanti di tahun-tahun berikutnya masih banyak lagi prestasi yang udah direncanakan oleh tamu kita yang satu ini. Langsung saja kita berkenalan dengan Muhammad Diki Pratama. Betul ya? Hai Diki. Hai Bang. Diki ini nama artis ya, ya kan? Pelawak kan ada namanya Diki, Ada. tapi bisa ngelawak. Kalau ngelawak kayak enggak. Tapi secara spontan pasti bisa nih ngelawak. Ngalir. Terus juga Diki ini kan penyanyi juga ya? Ada banyak artis penyanyi. Iya kan? Menuju puncak gemilang cahaya. Nah itu kan Diki juga tuh, kalau nggak salah satu pemenangnya. Kalau Diki yang ini masih mahasiswa ya? Masih mahasiswa, baru mau masuk. Oh baru mau masuk, baru tamat SMA? Baru tamat tahun ini Bang. Walah masih kecil toh, masih panjang perjalanannya. Tapi kecil-kecil cabai rawit nih kayaknya guys ya. Bahwa Diki ini banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah diukir. Ini salah satunya di dunia perpejenan. Dia sebagai bujang berbakat Kota Jambi tahun 2024. Tapi sebelumnya ini juga banyak ternyata prestasi-prestasinya. Dia adalah duta genre. Selanjutnya juga ada duta wisata. Terus juga tahu nggak guys? Dia diam-diam aja ternyata dia ini atlet loh guys. Ntar gue dikasih jurus, betul nggak sih atlet? Itu terakhir tuh 2019 kelas 1 SMA. Oke. Selebihnya dari pas kelas mid terakhir dipanggil sama wakasiswa untuk dia ada duta wisata sebelumnya. Oke. Kita mulai dari ini dulu ya, atlet ya. Karena boleh. atlet kayaknya terlebih dahulu ya. Kalau saya lihat di Instagramnya guys, bukan main ya, dia pakai sabuk warna apa kemarin sabuknya? Sabuk kami terakhir tuh udah hitam. Udah hitam, bajunya hitam, sabuk hitam, untung mukanya putih guys. Jadi silat ini dari kapan? Dari SMP, dari kelas 1 karena di situ ada eskulnya di SMP. Itu keinginan sendiri mau ikut silat atau diminta sama orang tua? Karena bingung aja waktu SMP mau ikut apa. OSIS juga. Cuman kan sambilan dari OSIS tuh kayak yang untuk ngelatih diri juga, jadi ngikut silat gitu. Oke. Karena di situ di SMP kami lumayan terkenal atau banyak prestasinya tuh di dunia silat. Jadi banyaknya di bidang olahraga berarti karena ya. waktu itu masih naik-naiknya di SMP. Oke. Gimana kamu selama latihan silat waktu di SMP? Masih ingat nggak jurus-jurusnya sampai sekarang? Itu kan cukup lama ya. Udah sekitar 6 tahun ya, 5 tahun ya ke belakang ya. 5 tahunan. Hampir 5 tahun. Masih ingat jurus-jurusnya? Kalau untuk jurusnya masih, soalnya kalau kami itu lebih ke dunia laga bukan ke seninya. Kalau kan ada yang kayak jurus tunggal itu ke seninya. Kalau kami lebih ke laga kayak. Laga ini berarti ini ya match. Gitu, ya. Oke. 1 lawan 1. 1 lawan 1. Tapi kemarin saya lihat kamu mecahin ini ya, mecahin apa? Balok gitu ya? Itu bisa mecahin ini nggak sih kayu gitu? Nggak bisa ya? Balok berarti masih balok ya. Ini terbantu juga nih teman-teman yang bekerja di bidang bangunan ya untuk ngerobohin rumah. Panggil aja si Diki nih. Dia bisa mecahin balok. boleh via WA di bawah. Oh gitu. Tapi bener ya bisa mecahin ya. Itu sampai Bisa. berapa tingkat? Itu kemarin itu waktu itu mau nyari genteng, cuman genteng kan lumayan susah nyari. Satu agak susah, yang kedua agak mahal Wak. Kalau genteng Wak, bisa diganti nggak Wak? Jangan genteng. Waktu latihan terakhir itu pernah unjuk di sekolah. Kan setiap Jumat itu ada kayak kalau nggak kegiatan olahraga, kegiatan agama. Waktu itu pernah sekali ke olahragaan itu 5 tingkat genteng. 5 tingkat genteng. Ya. Waduh. Cuman ya agak susah waktu itu nyarinya di MTQ itu. Cuman ya agak susah lagi nyari kemarin. Dapatnya cuman keramik kayak gitu. Itu latihannya gimana tuh kok bisa sampai mecahin genteng? Nekat-nekatan. Nekat-nekatan? Iya. Sebelumnya nggak ada latihan kayak gitu. Tapi gimana caranya tuh supaya bisa, berarti ada kekuatan dong. Bagian mana sih? Mecahinnya bagian mana sih? Bagian sini. Sini ya. Berarti kan di sini ada kekuatan yang dilatih dong. Kalau nekat aja kan takutnya bengkak, Wak. Ya, setiap latihan tuh diawali dengan push up. Pasti itu lebih ke fisik kalau awal masuk itu, baru ke gerakan dasarnya. Oke, gerakan dasarnya apa? Gerakan dasarnya dia lebih ke
tangan sama kaki. Soalnya kan kalau disilat nggak boleh ngincer kepala gitu. Jadi lebih ke tangan sama kaki. Oke. Palingan bagian dari sini ke bawah. Oke. Dari dada ke bawah. Dan Berarti guntingan. ini yang dilatih terus ya, sehingga kekuatan di sini juga perlu latihan juga gara-gara push up tadi ya. Nah, tapi lebih kebanyakan kaki karena di dunia silat itu lebih ke dominan kaki daripada tangan. Oh gitu. Guntingan itu nilainya lebih besar gitu Bang, nilai poinnya. Oh gitu. Tapi kalau untuk mecah-mecahin kayak balok, genteng itu pakai kaki juga ada atau enggak? Pakai kaki biasanya ada. Ada ya? Ya sevariasi kita gitu. Oh oke. Sekreatif mungkin di bagian mana. Tapi itu masuk dalam penilaian ya? Untuk pecah-pecahan itu enggak. Tapi di seninya itu ada jurus tunggal itu yang lebih masuk ke ada kategori lombanya, jurus tunggal gitu, jurus variasi. Kalau untuk pecah-pecahan itu kayaknya enggak. Itu tuh cuman kami variasikan aja karena kami bingung waktu itu mau nunjukin bakat apa gitu. Sempat ada mau latihan nari, cuman kayaknya udah klasik nian gitu nada nantangnya. Jadi mau nggak mau ya silat, tapi kami kreasiin dengan hal-hal yang bisa bikin juri itu ya ada adrenalinnya lah gitu kan, jadi meningkat. Jadi ya kami cari untuk bahan yang bisa dipecahin. Jadi kemarin itu kan si Diki ini kan menjadi bujang berbakat gara-gara dia mecahin ini ya, genteng ya. Genteng atau balok sih? Itu kayak apa ya? Keramik yang untuk isi semen gitu kan? Iya. Keramik untuk itu. Berapa tingkat kemarin dipecahin? Itu kami yang di tangan ada sekitaran 5, yang untuk dia pakai dominannya kepala itu sekitar 6. Wih. Kalau kepala. Di sini? Iya. Kamu mecahin? Ya, oke. Wih, kalau saya langsung amnesia ya. Itu agak-agak gelap, cuman langsung lah buka, mau gak mau. Oh, jadi wah gitu ya? Nah, itu langsung berakhir. Di situ itu emang itu terakhirnya. Itu gongnya. Oke. Jadi untuk teman-teman di rumah yang belum mempunyai keilmuan di bidang ini jangan coba-coba ya. Memang harus ada ilmunya dan hanya dilakukan oleh orang-orang profesional. Tapi itu yang kamu tunjukin kemarin tuh, terus ekspresi apa masyarakat yang nonton gimana tuh waktu itu? Ya. Teriak-teriak nggak? Terutama cewek-cewek kan? Teriak itu kami waktu itu dengar waktu yang pas di kepala itu kayak bunyi. Ya, kayak teriak orang tuh histeris sampai atas kan di WTC itu sampai lantai atas tuh. Tapi kamu masih ingat sama saya? Masih. Oh masih ya, berarti aman. Belum amnesia. Jadi dari lantai atas sampai lantai bawah tuh teriak. Iya. Cuman teriakan tuh tambah kayak semangat, tapi juga ada rasa deg-degan. Iya. Takutnya kalau misalnya fail ya. Takutnya gagal kayak aib seumur hidup. Tapi alhamdulillahnya kemarin juga langsung lancar ya. Alhamdulillah itu. Wah, yang teriak-teriak ini berarti beruntung juga berarti ya. Sekaligus mendapat penonton dadakan, pendukung. Sekaligus di malam itu juga kayak hadiah paling indah. Karena masuk finalis dan sekalian itu kebetulan lagi ulang tahun. Oh. Lagi ulang tahun di situ, Pak. Ulang tahun yang ke-19 ya? Iya, yang ke-19. Oke. Masih belasan ternyata umurnya. Tapi kamu di dunia olahraga silat ini pernah dapat prestasi atau pernah ikut kejuaraan nggak? Terakhir 2019 itu ikut PON di Palembang. Cuman kurang beruntungnya tuh di semifinal cuman dapat runner up 1 atau juara 4. Itu tingkat pelajar ya? Berarti itu tingkat provinsi. Provinsi, berarti kamu ada usianya gitu ya? Dia ada bukan usia Bang, dia berat badan, main berat badan. Kamu di berat berapa? Di berat badan waktu itu masih di 70-an. Sekarang 75. Sekarang 75. Ya udah makmur ya. Udah dapat hadiah banyak, udah dapat uang tunai ya. Bisa makan sendiri dia. Terus selain ikut PON, pernah ikut apa lagi? Yang dasar-dasar, yang awal dunia ikut lomba itu di Lipo. Ya di Lipo. Kejuaraan ya? Itu di waktu itu masih SMP kami Bang. Itu awal-awal ikut di SMP, dapat podium 1. Podium 1 ini maksudnya apa? Juara 1. Oh juara 1. Kan waktu itu kami juga udah termasuk kategori tinggi di SMA. Di SMP udah kategori tinggi. Jadi kayak lawan kami tuh cuman gempal, cuman enggak tinggi kan. Dia jadi tuh kalau di silat tuh yang paling enak itu tinggi. Karena waktu berhadapan
Jadi itu kan cuman main kaki dapat, kalau tertendang kayak semisal dia tertendang itu udah dapat poin. Apalagi kalau guntingan dari jauh itu poinnya lebih besar, jadi lebih enak kalau tinggi. Kalau kekuatan tuh ya kena nggak kena tetap ya lah dapat poin kayak emang. Tetap dapat poin ya. Yang penting itu jarak. Oke. Jarak antara kita. Nah, kamu kan masih dikategorikan SMP itu ya usia-usia yang masih kecil lah ya. Tapi gimana mental kamu terbentuk waktu itu sehingga kamu nekat nih untuk ikut berbagai pertandingan? Yang pertama motivasi, karena motivasi anak pertama. Motivasi anak pertama kayak ya apa sih yang kayak kan kalau kami kayak untuk melindungi adik-adiknya gitu. Awalnya kami berpikir karena kami dalam segi otak tuh nggak terlalu mendukung, jadi cari hal yang bisa membanggakan ya, berarti dari segi olahraga mungkin bisa kami tonjolkan. Nah jadi kami tonjolkan dalam segi olahraga karena mungkin dalam prestasi akademiknya kami kurang. Tapi kamu jadi Bujang Jambi, berarti akademik kamu pintar juga dong. Karena kan di sini kan banyak yang diuji ya, karena tidak hanya bakat, tapi juga cara kamu berbicara, pengetahuan kamu tentang pariwisata, itu kan salah satu bagian dari akademik juga. Karena semua itu berproses gitu. Keluar dari zona nyaman karena waktu SMP introvert. Oke. Jadi berusaha semaksimal mungkin kalau bisa jadi ekstrovert gitu dan bisa mengenal dunia lebih luas lagi. Salah satunya di dunia silat ini ya. Ya. Karena membentuk mental juga, Bang. Mental di banyak orang ditonton. Ya, rasa deg-degan tuh pasti ada. Cuman mencoba lah dulu. Terus tanggapan orang-orang gimana? Karena kan awalnya kamu katanya introvert, tapi tiba-tiba kamu tampil nih di tanding. Karena orang tuh kan nggak tahu kalau kita di dunia nyata dengan di dunia maya. Jadi ya berusaha aja gitu, keluar dari zona nyaman. Mungkin kan stay di situ-situ introvert. Jadi di situ tuh yang ngikut-ngikut. Jadi banyak teman, makanya bisa join di tim motor ini. Karena kamu ada komunitas motor juga? Komunitas motor. Komunitas motornya mau disebutin? Boleh? Boleh. Jambi Riding. Jambi Riding. Nanti kapan-kapan kita undang ya komunitas motor Jambi Riding ke sini ya. Kamu sebagai apa di sana? Admin sosial media. Waktu baru join tuh bingung mau masuk mana, kan awal itu dikasih hadiah lah karena sering silat tuh alhamdulillah banyak prestasinya. Jadi banyak prestasi dan hadiah ya. Hadiah dari nenek dikasih pilihan mau apa. Kamu milihnya apa? Rumah? Motor. Kirain mau rumah, apartemen atau gedung gitu ya. Ternyata enggak. Motor maunya. Motor gede. Ya. Waktu itu masih kayak zaman-zaman enak ya, jadi dia ya. Dia dapat prestasi dikit dikasih hadiah motor, Wak, ya. Zaman-zaman kami dulu masih SMP itu masih ada namanya sinetron anak jalanan, langit. Jadi masih ada kok sampai sekarang. Ada kru kita nonton masih di YouTube. Pasti dari situ pengen kayaknya keren nengaknya kan. Jadi nyoba. Ya. Tapi udah punya SIM dulu berarti ya. Jadi kalau mengendarakan motor tuh harus punya SIM dulu biar legal ya. Jadi dari situ kamu tertarik juga untuk bergabung bersama komunitas riding ini. Ya, karena mereka tuh enaknya itu di komunitas itu umurnya tuh lebih jauh tua, lebih jauh dewasa lah gitu. Jadi kayak ada kayak macam bukan tim aja, kayak keluarga. Kalau ada masalah sharing-sharing, dikasih tahu kayak kemarin ini baru pas kami mau kuliah, sharing-sharing lah kayak mana dunia kuliah. Jadi di situ kan ada yang masih belum lulus kayak udah semester terakhir. Jadi sharing-sharing. Jadi banyak juga informasi yang bisa didapat. Nggak di dalam hal tanda kutip tim motor atau komunitas itu gangster gitu. Kebanyakan kata orang kalau tim motor itu banyak orang yang beranggapan negatif. Tapi di sini memang benar-benar hal positif yang dilakukan. Salah satunya tadi ada sharing bersama teman-teman, saling memberi motivasi dan saling mengarahkan ke hal-hal yang baik ya. Dari situ juga bisa kami kan waktu sebelum admin sosial media kami admin kegiatan. Jadi kami bisa ngadakan kayak kita kayak ada San Mori hari Minggu. Kita kegiatannya ke sini kayak ya kami cari tempat wisata yang bisa
jadi bisa membantu UMKM yang ada di sana juga gitu. Oke. Oh, kamu relate juga berarti dengan posisi kamu sebagai bujang Jambi ya? Itu waktu wawancara ada waktu itu. Oh. Jadi kami ya Oke, kamu mungkin datang ke suatu tempat wisata, di situ kan pasti rombongannya banyak. Otomatis di situ ada belanja, ada jajan, itu membantu UMKM juga gitu. Jadi banyak ya kegiatan-kegiatan menariknya ya. Banyak. Tapi kegiatan-kegiatan sosialnya apa? Boleh di-share juga nggak dari komunitas kamu? Waktu kemarin ada banjir di seberang, itu kami ngasih bantuan. Tapi itu dalam kayak ada komunitas lain, dia Air Series di bawah naungan Yamaha Selaras. Oke, berarti kamu kolaborasi, collab? Nggak collab, soalnya ada kayak dia bikin kayak komunitas lain lah. Terus kami lihat di sosial media, jadi kami ajak beberapa dari tim kami, tapi banyak sih beberapa dari tim kami itu untuk ikut acara itu. Nah, itu semua gabungan tim yang ada di Jambi, semua tim motor yang ada di Jambi gabungan untuk ngasih bantuan ke korban banjir tadi. Waktu itu seberang. Jadi ya banyak hal-hal yang positifnya, bukan kayak cuman kebut-kebutan kata orang ataupun apa. Karena beda komunitas sama itu, karena komunitas itu ada naungannya, kayak ada hukumnya, ada juga banyak nasehatnya, penasehat gitu. Jadi bukan kayak abal-abal. Jadi di sini adanya komunitas ini membangun citra dari anak-anak motor ya, karena kebanyakan mungkin orang beranggapan ya geng-geng motor itu adalah anak-anak yang tanda kutip seperti itu. Tapi di sini membuktikan bahwa citranya bisa dibangkitkan kembali dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Salah satunya kegiatan sosial tadi. Tapi di-share juga dong kegiatan-kegiatan lainnya, saya juga penasaran nih. Kamu biasanya dalam 1 minggu atau 1 bulan sekali itu ada kegiatan apa? Dalam kayak 1 minggu sekali, baru kemarin hari Minggu itu karena abis anniversary tim, jadi kami ngadain nyoretnya itu ke CRC. Nyoret nih apa? Nyoret itu kayak kegiatan sore, motoran sore. Oh, nyore riding. Itu kegiatan sore ke CRC. Kayak ya situ belanja-belanja, jajan, walaupun itu bukan tempat wisata, tapi kan membantu orang yang ada di sana juga, hal-hal positifnya. Terus pulangnya baru, biasanya itu banyak orang kalau abang lewat malam-malam di Tugu Keris itu banyak gitu, dari Akapon bawah ke atas, apa kelilingan, tapi nggak sampai di Tugunya, di samping-sampingnya aja itu banyak anak motor. Jadi kayak ya banyak juga UMKM yang terbantu karena anak motor duduk-duduk di sana. Itu tuh duduknya nggak sekedar duduk, tapi juga ada jajan. Nggak mungkin kan duduk berjam-jam kayak ya udah kosong gitu. Pasti ada aus, ada lapar. Jadi dia juga membantu gitu, membantu UMKM yang ada di sana. Oke. Jadi bermanfaat juga dengan kehadiran komunitas kalian ya, terutama untuk tempat-tempat yang kalian kunjungi. Tapi biasanya kalau untuk tour itu, kalau keluar kota pernah? Terakhir ke Padang itu. Ke Padang? Wah, jauh ya. Itu cuman 10 motor dari Jambi. Itu full emang tim kami. Dia lebaran. H1 lebaran. Enggak, H1 lebaran. Lebaran pertama. Berarti hari H. Habis sholat Id, salam sama orang tua, langsung berangkat. Di situ ya agak nyesek juga sih lebaran sama keluarga, cuman kan udah terlanjur janjian. Karena udah jadi program, otomatis ya harus dilaksanakan ya. Ke Padang. Padang ngapain? Ada banyak. Jadi di tim motor tuh banyak dari orang-orang mana aja. Soalnya ada waktu itu sekali masuk rombongan 5 orang atau 6 orang itu asalnya dari Padang. Jadi kadang tuh di kumpulan tuh lucu karena di tim itu ada yang masih ngomong pakai bahasa Padang, jadi masih lucu-lucu lah gitu di tim itu. Jadi dia ngajak ke Padang, ke kota mereka. Jadi itu ya sekalian jalan-jalan, karena banyak juga jadi kawan yang ada di Jambi itu orang Padang. Jadi itu pengeluaran lebih sedikit gitu. Itu enaknya di tim motor. Solid ya. Solid. Jadi tidur tuh di rumah mereka yang di Padang.
Ya kita cuman kayak uang minyak, kadang-kadang makan juga dikasih gitu. Nah, bukan kadang sih, ya, sering dikasih. Sering ya. Pagi sama malam masih dikasih. Ya sore. Kalau pas sore kami cari sendirilah ya. Jalan-jalan, sekalian jalan-jalan. Kalau nggak puasa ya. Jadi enak banget. Jadi enak, makin banyak anggotanya atau membernya, ini juga semakin luas lagi kekeluargaannya. Berarti di sini tidak hanya sekedar teman dong, berarti udah menganggap lebih dari teman, yaitu keluarga. Sehingga kalau datang ke ke Padang, dijamu sama teman-teman Padang. Begitu juga dengan teman-teman Padang ke sini dijamu sama teman-teman di Jambi gitu. Itu tapi kami menganggap solid lah tim itu, karena pernah kami ngerasain waktu itu posisinya di Simparimbo. Itu rantai bisa kan dari Mendalo Simparimbo kami. Itu ada rantainya agak longgar jadi lepas. Jadi ya kami bingung lah mau minta bantuan siapa. Minta bantuan di grup, yang ngomong OTW 1 orang. Cuman yang nyampe itu lebih dari 1 orang. Saling membantu. Jadi membantu karena ya mereka juga ngerti lah. Kayak motor atau kunci-kunci. Kalau kami kan ya cuma tahu mainnya gitu. Cuma tahu bawanya aja. Servis pasti tahu. Mungkin nggak ganti oli. Paling ke bengkel ya. Ya kalau ganti oli sendiri agak susah ya Diki ya. Gitu, berarti emang solid sekali ya kekeluargaan di komunitas kalian ya. Tapi hal yang harus diperhatikan nih Diki, ketika Diki mungkin touring, mengendarai motor, untuk keselamatannya itu kelengkapannya seperti apa Diki? Kelengkapannya ya yang pertama tuh SIM, karena ya itu penting ya. Itu kan setiap polisi itu beda-beda. Yang kedua tuh pasti harusnya pakai sepatu. Celana panjang. Jangan celana pendek ya. Takutnya ada rumput-rumput yang ingin kenalan. Terus itu kalau baju dilapis dengan hoodie itu wajib. Kalau nggak touring, setiap kegiatan itu wajib menggunakan sepatu dan hoodie. Dan yang paling utamanya helm. Kalau nggak ada helm, itu salah satu syarat untuk masuk ke tim itu harus pakai helm. Kalau kedapatan sekali nggak pakai helm itu dapat teguran dari ketuanya. Karena ketuanya kebetulan Satpol PP juga ketuanya. Jadi dapat teguran. Kalau udah sering nggak pakai helm tuh bakalan dikeluarin. Karena itu yang paling utama tuh helm. Karena setiap motor itu pasti dikasih logo kalau udah fix masuk ke komunitasnya, dikasih logo. Jadi ya identitasnya nanti ketahuan. Kalau nggak pakai helm kan buat malu juga kan. Oknum-oknum kayak gini ya. Apalagi kalau semisalnya terazia ada logonya, terpelanggarnya nggak pakai helm. Malu banget ya. Itu kan biasanya tuh kalau masuk ke berita-berita di Jambi. Takutnya juga viral di Instagram gitu ya, TikTok. Jadi jelek namanya. Betul. Jadi helm itu memang harus dipakai terus ya selama mengendarai motor. Sarung tangan juga ya. Sarung tangan sangat penting. Biar gak belang ya. Sekaligus juga untuk inilah pokoknya keselamatan juga lah ya. Oke. Berarti kamu sebelum mengikut Bujang Gadis ini terlebih dahulu kamu sudah bergabung di komunitas ini ya? Iya, itu SMA kelas 2 baru punya motor. SMA kelas 2. Oke. Itu posisinya berarti udah 17 tahun ya? Iya. Usianya ya? 17 ya. Iya, 17 tahun. Mau masuk 18. Karena udah dapat SIM berarti udah 17 ya. Iya. Berarti terlebih dahulu kamu di komunitas silat, baru ini kamu implementasikan, kamu presentasikan di juri Bujang Gadis ya. Iya. Tapi kamu gimana sih perjalanannya? Karena kan ini agak sedikit beda ya. Karena pertama olahraganya silat, yang kedua anak komunitas motor. Tiba-tiba ini agak sedikit melenceng ke pageant gitu. Gimana ceritanya Diki? Kebetulan kami awal itu juga atlet futsal. Futsal juga? Atlet futsal sekolah. Itu sering, waktu itu ada kami kelas 10 kelas meet futsal. Kelas meeting futsal itu kami kan situ sebagai kapten, jadi tuh kayak yang ngatur tuh dilihat sama Waka tuh kayak aktif gitu orangnya, padahal pendiam. Tapi ketika sudah di lapangan aktif dia, kayak ngatur tim. Terus dipanggil sama Waka untuk ngikutin duta wisata. Duta wisata provinsi waktu itu. Itu berempat. Duta wisata provinsi. Ya. Berarti bukan Bujang Gadis ya? Itu awalnya awal dunia pageant, duta wisata. Itu awal karir.
Oh. Duta wisata. Terus di situ alhamdulillah dapat juara favorit. Jadi sedikit naik lah. Jadi ya karena di situ juga dapat kayak teman baru, jadi suasana baru, jadi kayak ya mau nyoba terus. Karena kayak ya kan biasanya cuman bisa prestasi di non akademik. Mau nyoba juga gitu. Nah, hal-hal baru sekalian tambah prestasi. Terus kedua ngikut duta genre provinsi. Tapi ya kurang beruntung lah gitu. Masuknya cuma di 30 besar. Oke, belum sampai ke final ya? Belum. Di situ tuh sedikit down. Cuman karena ya ada guru atau pembina itu ngebangkitin. Kayak terus ada lagi beberapa bulan berikutnya ada yang dia kelurahan dulu, duta genre kelurahan. Karena tadi genre yang provinsi ya? Ya itu gagal. Nyoba dari bawah dulu pelan-pelan. Itu alhamdulillahnya dapat juara 1 kelurahan. Terus lanjut ke berikutnya baru awalnya itu nggak tahu ada Bujang Gadis. Awalnya itu belum tahu. Karena minim informasi dari kamu. Minim informasi karena masih introvert. Walaupun kami ngikut gini masih kayak pendiam di sekolah itu. Tapi kamu punya media sosial? Punya ya. Nah, terus lanjutnya itu awal itu kami belum daftar kan dia dari seleksi awal itu ke kecamatan. Kecamatan dulu. Itu dari kelas, kami lagi di sekolah di kelas mau ke ruang guru. Itu naik ke lantai 2. Pas di bawah itu ada pembina sama satu lagi dia gadis 2023, gadis intelijensia, Revalina. Satu sekolah. Jadi dia mentor kamu? Ya di Kecamatan Jelutung. Jadi awal itu belum ada ikut, masih pakai baju sekolah. Terus ibu ini pembina ini manggil. Karena waktu itu dari sekolah kami yang untuk perwakilan seleksi ke kecamatan itu 5. Ceweknya 4, cowoknya 1. Cowoknya kamu sendiri berarti? Enggak, pas lu ada sebelumnya kami enggak ikut. Kamu enggak ikut? Nggak ikut, kami dadakan. Terus disuruh gabung kayak ya ibu tuh nyagil, terus pas kami nyagil balik dikiranya serius. Terus dibilangnya udah ganti baju katanya. Bu, kami bilang nggak ada persiapan, ini cuman 30 menit lagi seleksinya. Kami bilang, baju kami tidak pakai, Bu. Baliklah katanya, biarlah ibu izinin. Karena kebetulan dari SMA 3, kami kan SMA 3. Dari SMA 3 ke rumah kami TH itu bentar. Cuman dekat. Jadi suruh ganti baju, itu tinggal beberapa menit lagi, itu kami nyusul ke Kecamatan Jelutung. Seleksi waktu itu ada cowoknya 4 atau 3. Nah, cowoknya. Terus ceweknya yang banyak. Nunggu pengumuman, udah seleksi itu kan pasrah yang ditanya itu. Tapi kebetulan awal-awal seleksi itu pertanyaannya masih dasar, bukan tentang wisata atau program. Paling cuman perkenalan aja gitu. Dia melihat public speaking kita dan yang lihat karakter kita. Postur badan yang paling utama. Karena tingginya harus 170 untuk bujang. Dan yang gadisnya 160. Dan kamu memenuhi kriteria itu ternyata? Memenuhi, karena awal itu dia harus tinggi, ya harus ngukur tinggi badan. Nah di situ pas nunggu asal seleksinya malam, kebetulan bujangnya cuma 1, alhamdulillah kami DWN yang lolos. Nah di situ seleksi bukan seleksi, kayak pembekalan selama beberapa bulan. Ada yang bikin kami mengambang. Mengambang untuk mundur. Dilema ya? Mundur. Karena jadwalnya pas kami lihat, kami cek rundownnya, itu bertabrakan dengan perpisahan. Perpisahan. Itu yang bikin kamu dilema antara ikut Bujang Gadis atau kamu ikut perpisahan. Karena sama-sama penting dua-duanya ya? Karena 3 tahun sekali. Iya. Acara 3 tahun sekali. Ini perpisahan kamu perpisahan sekolah? Kelas 12. Perpisahan sekolah. Terus kami udah chat ke Fafa itu, Revalina. Kayaknya aku mau mundur Bella, soalnya bertabrakan dengan acara perpisahan kita. Terus katanya yakin gak, dia tidak nyesal. Terus ya udah kami kami ngomong banyak. Katanya ya udah setelah kau bilanglah ke Bang Arya. Awal itu kami kayak masih takut ngomong Bang Arya, cuman kami informasikan, Bang, jadwal kami bertabrakan dengan perpisahan. Terus dikasih solusi lah. Abang tuh ngomong,
ya udah minta surat dispen ke sekolah, atau ada nggak kerenggangan untuk kamu perpisahan, kayak misalnya nggak usah bayar perpisahan itu. Oh berarti abang nih kayak suruh kami terus maju gitu. Iya. Suruh terus maju, tak boleh mundur. Karena bujangnya cuma satu waktu itu. Ada satu lagi adik kelas kami, cuman waktu di tinggi badan dia kurang 1 senti. Jadi dia gugur. Jadi dari Kecamatan Jelutong cuman kami dewean. Berarti disuruh maju terus, kami ikutlah maju walaupun ngorbanin perpisahan itu. Pas wawancara itu kami ngorbanin perpisahan. Di situ ada juga Emang timingnya pas? Perpisahan acaranya jam berapa? Dari pagi. Dari Dia pagi? Wawancaranya juga dari pagi sampai malam. Wawancara sampai malam? Sampai malam. Berarti 1 hari full kegiatannya? Iya, dia sana banyak jurinya, ada 7. 1, 2, 3, 4. Ada 4 juri? Ada 4 juri. Oke. Jadi itu wawancara awal ya? Iya, Berarti itu wawancara emang tahap pertama sekali kamu ikut di ini ya? Peserta Bujang Gadis Kota? Pertamanya itu ngukur tinggi dan berat badan. Oke. Udah tuh kayak ada sampai-sampean pembuka, baru pulang hari ke besoknya baru dia itu Interview. Itu pertempatan juga dengan perpisahan kami gitu. Ya di situ ada. Berarti kamu memilihnya ke Bujang Gadis ya? Berarti perpisahan kamu tinggalin dulu? Ya mau nggak mau? Mau nggak mau. Soalnya kayak mentor tuh Bang Arya kayak ya mengasih kepercayaan kayak gitu ke kami. Iya. Jadi ya udah pembekalan selama ini, ya kasihan juga kayak Bang Arya tuh ngasih waktu terus. Kayak emang karena Bujang DWN di situ kayak Bang Arya tuh nganggap udah kayak adik sendiri. Kami ya udah coba. Ada waktu tuh satu pertanyaan, pengorbanan apa yang terbesar kamu ngikutin ini? Iya. Oh ada ditanyain itu. Ada, pas banget ya. Itu tentang dia waktu itu ada ibu tuh nanya tentang kepribadian dan prestasi-prestasi. Jadi kami ngomong itu, terus ibu tuh ngomong, jangan nangis lah, nanti ibu jadi bingung mau lolosin kamu apa enggak. Kita ketawa aja. Karena ini menjawab pertanyaan sekaligus curhat ya. Iya. Itu emang tuh curhat soal kepribadian. Di situ kebetulan pasrah ini kan udah next selanjutnya itu pengumuman 50 besar, 25 bujang, 25 gadis. Nama kami itu kalau nggak salah 4 terakhir waktu mau berarti 4 terakhir tuh nggak 4 terakhir, 2 atau 3 terakhir berarti. Ini kalau nggak salah umuminnya di Instagram ya? Iya, di urutan 23 berarti. Yang pertama kan kami lihat, bukan kami, ya udah lanjut nunggu tinggal 4 atau 3 lagi kami bilang, Fah udahlah nggak masuk nih Fah, aku bilang udahlah pasrah lah. Terus pas kali buka sekalinya kan masuk lupanya. Di situ bersyukurnya karena nggak sia-sia pengorbanan selama ini. Lanjut ke sesi selanjutnya. Berarti ini semifinal ya? Semifinal. Masuk ke semifinal 50 besar. Terus dia karantina. Ada outboundnya. Karantina berapa hari? Karantinanya sehari. Tapi sebelum karantina itu outbound dulu. Kayak di hutan kota. Game. Sekaligus juga memperkenalkan wisata hutan kota ya. Ya mempererat tim karena di situ kami dibagi tim kebetulan. Kamu jadi Pak Lurah ya? Enggak, Pak Lurahnya ada waktu itu yang lebih tua. Oh, kirain kamu Pak Lurahnya. Soalnya kamu di futsal leader, di silat juga leader. Kami kalau awal-awal ikut event itu kayak diam-diam dulu. Soalnya nggak mau ngecek situasi dulu ya. Nggak mau nampak kayak pecicilan atau jaga image. Betul. Kalau kata orang itu jaga image. Apalagi ini juga kan dunia pageant kan, memang harus jaga image ya. Betul. Aslinya jangan dikeluarin dulu. Kalau udah menang baru keluarin gitu. Kalau udah menang ya mau nggak mau harus nggak boleh introvert, harus ya kan kita berbaur sama masyarakat. Iya betul. Terus tadi sudah selesai di semifinal. Nah, itu pengumumannya gimana? Kebetulan malam bakat di situ. Oh iya, malam bakat dulu ya. Habis karantina. Berarti semifinal nih sekaligus malam bakat juga ya di babak ini ya? Berarti belum final? Enggak, dia habis malam bakat. Habis sebelum karantina. Setengah malamnya ada dem interview. Udah dem interview pulang. Jeda beberapa hari untuk latihan koreo. Baru malam bakat.
malam bakatnya pas tanggal 20 Mei. Oke, inilah yang ditampilkan tadi ya, yang keahlian kamu di silat ya. Di situ tuh masih bingung mau nampilin apa waktu itu. Jadi ya. Tapi mayoritas teman-teman nampilinnya apa? Kebanyakan nari, puisi, nyanyi. Oke, berarti yang olahraga silat itu cuman kamu sendiri? 3. Oh, 3 orang. Ada juga dari kecamatan kami cewek, dia nampil silat juga. Satu lagi ada dari kecamatan Danau Sipin, dia nampil silat. Jadi kami bertiga. Cuman yang kayak lebih pakai peraga, pakai yang bikin tegangnya dikit, pakai alat-alat yang dipecahin itu agak sedikit beda ya. Kalau yang lain mungkin lebih ke penampilan biasa. Ya, lebih seninya. Seni ya. Kami bilang seni, karena kami awalnya tuh nggak pernah belajar seni, lebih ke laganya. Jadi ya cari itu karena kan kami nyari kawan untuk tanding 1 vs 1, cuman kayaknya kelamaan karena cuman durasinya 3 menit. Kenapa nggak manggil saya kemarin? Durasinya cuma 3 menit. Jadi bingung. Jadi ya udah, itu sebenarnya di dalam dunia silat kalau nggak salah nggak ada yang namanya mencahin kayak gitu tuh, lebih ke taekwondo kayaknya. Cuman tapi kamu ngawalinnya tuh dari ini dulu, seni silatnya dulu ya, berarti ya, sebelum mecahin ya, atau langsung? Iya, kami waktu itu lebih ke tendangan. Ada itu kayak samsak gitu, tapi dipegang, minta bantu pegang. Kayak yang megang siapa? Itu yang Danau Sipin itu, dari kecamatan Danau Sipin. Oke. Yang sesama silat ya? Ya minta bantuan. Terus megang, awalnya nendang, kayak nendang biasa, nendang samsak, baru nambah durasinya ke situ. Oke. Untuk mecah-mecahin itu. Jadi tercukupkanlah durasi 3 menit tadi ya, untuk penampilan silat kamu pada malam hari itu yang mengantarkan kamu menjadi bakat terbaik pada malam itu ya? Enggak, dia pengumumannya dulu finalis. Finalis dulu. 11 besar. Oke. 11 besar berarti 22 orang. 11 besar. Itu pas itu udah deg-degan parah pas pengumuman. Iyalah. Karena juga di hari itu, hari ulang tahun, kayak aku bilang please iya, terbaik. Kalau bisa ini jadi hadiah ulang tahunnya. Gak apa-apa, dapat kado, yang pentingnya dia terbaik. Iya. Kebetulan nama kami paling dipanggil utama. Situ tuh nomor 1 ya. Mau nangis cuman ya gimana. Kami nggak waktu itu jujur Bang, kami nggak berani ngomong ke orang tua. Kenapa? Nggak berani ngundang lah gitu. Kenapa? Karena malam bakat tuh takut ngecewain orang tua. Jadi kami tuh kayak kami lihat orang lain itu sama orang tuanya datang di malam bakat itu, kami enggak, karena orang tua kami ya kami takut lah gitu ngecewain. Jadi ya khawatir kalau seandainya tidak masuk nanti orang tuanya kecewa gitu. Iya. Terus kami sendiri di situ, ada teman datang yang ngevideoin. Nah, di situ tuh udah masuk finalis. Itu baru kami ngomong ke orang tua. Terus kan ada dapat undangan, baru berani ngasih karena udah fix bakalan, walaupun nggak jadi juara utama, tapi udah fix menang, jadi berani ngasih karena kami orangnya saking introvert atau pendiamnya. Di rumah itu kayak komunikasi sama orang tua itu nggak minim sih. Orang tua sering lah ngomong, cuman kayak kami itu lebih pendiam ya, baik kayak jawabannya simple. Karena faktor pendiam itu. Terus apa ya? Pasti bangga lah orang tua kamu ya. Ya, kurang. Terus ekspresi orang tua gimana ketika kamu kasih undangan? Pak, Ma, ini udah masuk final loh. Karena kan kami orang nggak bisa kayak terlalu kayak bukan mendramanya, kayak terlalu separuh wajah apa ngomong. Jadi biasa aja ya. Serius kayak ya. Pak, ini undangan Pak. Undangan apa? Diki mau nikah Pak. Undangan final. Terus masuklah ke kamar. Siap-siap latihan koreo itu ada sekitaran seminggu. Jadi dari pagi pulangnya malam. Latihan koreo. Terus malam finalnya di Swiss Bell. Itu kan abang MC-nya. MC siapa ya? Abang MC-nya. Oh, saya MC waktu itu ya. Waktu itu pas masih pakai baju batik. Sebelum itu kan ada opening dance-nya itu. Masih mantau-mantau nih, ada nggak orang tua datang. Kan takutnya sibuk lagi kerja. Iya. Tapi orang tua di Jambi ya kerjanya? Di Jambi. Datang akhirnya? Rupanya datang. Pas kan kami lihat di situ tuh undangannya itu kalau salah VVIP B. Pas
mau latihan gladi di situ kami lihat VVIB itu kan Sebelah kanan nggak sih? lurus dia. Oh, Waktu lurus kami ya? lihat kayak lurus bagian penonton sini. Terus kami lihatlah kok Kate, kami kan lihat dari intip-intip kan dia ada kayak tempat untuk khusus kami ya untuk keluar pas opening dan kami ngintip lah dari tirai itu kok gak nampak, lupanya ya di bagian sebelah, kalau dari kami sebelah kiri karena kami bagian kiri. Sebelah kiri deket ya? Ya dekat sini sejajar sini. Oke. Situ opening dance. Terus lihat nih orang tua udah datang. Awal itu nggak lihat soalnya deg-degan parah kayak rame sama penonton, kayak pandangan kami itu cuman ke depan. Pandangan ke depan waktu mau opening number kan itu posisi kami yang di sebelah kiri. Kami lihat, oh lupanya datang di situ. Alhamdulillah. Senyum-senyum kayak ya mau tunjukin yang terbaik be. Nyoba udah opening number itu ada sesi Q&A. Di sesi Q&A itu kemungkinan ya agak-agak grogi, ada kayak diam sejenak. Cuman kami tuh mau ngomong jadi kita pemuda Jambi harus lebih melanjutkan perjuangan para pahlawan kita dengan cara menunjukkan kualitas kita untuk memajukan kota Jambi untuk Indonesia emas 2045. Cuman di situ tuh gara-gara udah mulut terlalu ngeblank, jadi diam Bisa sejenak. ya mulut ngeblank ya? Kayak mulut itu kayak lupa mau ngomong apa gara-gara saking deg-degannya. Karena grogi banget pasti itu ya. Deg-degan, diam sejenak gara-gara ditepuk tangan itu. Tambah ngedon yang ada makin diam. Ya udah kami tutup dengan pantun baru balik. Oke. Saking deg-degan banget. Soalnya waktu itu latihannya kalau nggak salah itu kami nggak pernah dapat tentang pahlawan, kayak dapatnya itu lebih ke wisata, program pemerintah. Jadi ya kami ngapal-ngapal terus tentang itu. Lupanya yang sekali dapat itu pahlawan kota Jambi. Tentang pahlawan. Ya. Oke. Itu sesi Q&A itu adalah sesi yang menentukan waktu itu ya. Itu sesi terakhir. Sesi terakhir. Paling deg-degannya itu di situ karena itu yang menentukan kamu ini bakalan di mana. Entah di wakil, di winner. Tapi akhirnya takdir mengatakan bahwa kamu sebagai bujang berbakat kota Jambi. Udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanggapan orang tua gimana tuh ketika dia tahu nih anaknya udah dapat prestasi sebagai bujang berbakat? Mungkin karena orang tua tahu anak ini nggak bisa yang namanya dikasih kayak dilembutin atau kan di dunia kayak orang-orang lain kan selamat ya nak gitu ya, kayak lebih dramatis gitu. Kalau kami kayak orangnya tuh kayak kaku. Jadi ya udah biasa-biasa baik kayak gitu. Kayak biasa-biasa aja, salam, foto. Sebenarnya mau nangis cuman nih kayak tertahan karena kaku. Karena nggak biasa kayak gitu ya. Harus mental anak pertama harus kuat. Iya. Di situ dari semua event yang kami ikutin kayak silat ataupun duta wisata, duta genre, itu kami selalu sendiri karena takut ngecewain orang tua. Lebih baik orang tua tuh tahu pas kami udah menang daripada waktu berproses. Karena biarlah kami ya, tapi waktu gagal pasti lebih cerita ke ibu. Udah cerita tuh ya kasih motivasi terus lah. Itu yang cerita terakhir itu waktu dilema perpisahan. Itu tuh juga nanya ke ibu, terus ibu ngomong ya terserah abang, abang milih yang mana, yang penting abang lihat abang sampai di sini nih udah berproses sepanjang mana, sampai bulan puasa juga latihan untuk ngapal, terus ngapal materi sampai 5 bulan kalau nggak salah, latihan 5 sampai 4 bulan. Di latihan kecamatan itu perlu waktu, kayak sekolah terhambat karena juga kan waktu itu mau ujian SNBT. Jadi kami ini belajarnya sekali dua, double materi, ya, sama belajar untuk tes kuliah. Jadi ya serah abang milih yang mana. Di situ tuh makin dilema. Sebenarnya mau mundur, mau perpisahan, baik. Ya itu lagi balik ke mentor. Ya mentor tuh udah terlalu baik lah gitu, kayak kami jujur bang ya. Yang lainnya kayak nyewa
kayak baju di penampilan tuh nyewa. Kami setiap itu koordinasi sama Bang Arya. Bang Arya itu selalu ngasih minjem baju dia untuk di situ kayak. Berarti kamu difasilitasi ya tanpa mengeluarkan biaya. Iya, jadi kayak abang ini udah terlalu baiknya, nggak mungkin lah ngecewain. Jadi ya berusaha semaksimal mungkin. Waktu itu kalau salah habis Q&A karena kami diam, kami minta maaf bang ya, kami cuma bisa segini katanya. Ya udah ada apa-apa katanya, yang penting udah ngasih yang terbaik. Kamu tunggu bela hasilnya. Kayak emang ngasih support terus Bang Arya tuh kan. Oke. Jadi ini penting juga ya untuk orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita tuh dukungan, support dan juga motivasi itu sangat dibutuhkan untuk cita-cita dan juga masa depan yang lebih baik ya. Seperti Diki ini juga disupport oleh orang-orang yang ada di sekitarnya sehingga tadi kegalauan Diki juga akhirnya bisa ini meredam antara milih perpisahan atau milih bujang gadis kota ini ya, dan akhirnya Diki memilih yang tepat juga. Iya, alhamdulillahnya ya pengorbanannya nggak sia-sia. Dapat prestasi juga di sini yang bisa dibanggakan juga nanti ketika mau masuk kuliah kan bentar lagi kan? Iya, mau masuk kuliah. Mau jurusan apa nanti kuliahnya? Kebetulan ilmu politik. Waduh, ilmu politik ya. Di sini dosen ilmu politik jadi penyiar juga ada di sini. Tapi tempat wisata yang kamu promosiin apa kemarin? Tugu Keris. Tugu Keris. Salah satu ikon kota Jambi juga dan juga banyak karena kami mempromosikan Tugu Keris. Itu kan karena kami pikir tuh ya di IG atau sosial media kami tuh banyak tim motor yang nge-follow, jadi lebih supaya agar lebih banyak gitu. Nah, karena kami juga mempromosikan selain kayak Tugu Keris dan wahananya juga UMKM-nya di situ banyak. Karena di situ pusat jajanan juga ya, pusat kuliner juga. Kalau malam tuh udah rame banget ya. Ya, dan juga sangat-sangat bangga di Kota Jambi ini disupport sama program pemerintah ELSA untuk mengalirkan lampu untuk UMKM yang ada di sana gitu. Nah, jadi pemerintah minta bekerja sama PLN untuk mempercantik lah, ditambah lampu jadi terang. Jadi gitu. Kalau orang bayar duit 2.000 sama 20 itu ini lagi, ndak keliru lagi. Biasa kan duit 2.000 sama 20 itu kalau tempat gelap tuh agak keliru. Ya, kok kita bayar 2.000 kok sosok gitu. Jadi saya sangat mensupport lah pemerintah Kota Jambi itu. Oke. Jadi setelah kamu dinobatkan menjadi bujang ini, apa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan? Kegiatan yang sudah dilakukan kayak ya nugas atau sosialisasi. Terakhir itu kami menghadiri acara puncak malam final Duta Wisata itu. Jadi satu kebanggaan yang awalnya dulu peserta, sekarang jadi tamu. Jadi tamu, foto bersama. Kebetulan ya gadisnya waktu itu yang datang serempak kami itu dia juga alumni dari sana. Cuman mungkin karena pembinanya udah lupa sama kami, jadi yang disebut itu waktu maju ke depan cuman gadisnya yang disebut alumni dari situ. Jadi agak ya udahlah nggak apa-apa lah. Terus padahal kamu alumni situ juga ya. Berapa lama itu kami nge-tag ke situ. Mungkin dia lihat IG kami, baru dia ngomong, lu punya Diki alumni dari sini juga ya. Maafnya abang nggak tahu, kalau tahu abang sebut juga katanya. Nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa bang. Kami tahun tuanya tahun 2022, dia 2023 yang gadis itu. Iya nggak apa-apa bang. Oke. Nggak apa-apa, santai aja. Nanti di tag lagi ya. Diinget-inget ya kalau ada acara berikutnya ya. Terus Diki, kemarin ada acara hajatan dari Kota Jambi, berarti kamu ikut terlibat juga ya? Kayak ada festival dan apa kemarin? Kalau kemarin itu Festival Batanghari. Festival Batanghari. Enggak, yang di Danau Sipin itu loh. Oh, Danau Sipin, Pacu Perahu. Pacu Perahu itu ya. Itu dalam rangka HUT kota ya. Iya, itu kami jadi model di modelnya Kecamatan Cilutung. Oh. Ada juga berarti kamu naik perahu dong? Iya. Yang lain nugas kamu naik perahu. Berdua juga itu sama gadis berbakat juga. Karena kami satu Kecamatan Cilutung berdua. Jadi kebetulan di situ yang lainnya nugas, tapi ya udah selesai nugas ya kami gabung foto bersama. Jadi ya sangat-sangat mensupport lah dan sangat-sangat positif, hal yang positif di situ. Oke, siap. Ini kedepannya apalagi nih yang pengen kamu promosiin tentang Kota Jambi supaya teman-teman kamu nih kan temannya banyak nih di seluruh Indonesia, ada semua ya kayaknya ya. Nah, supaya teman-teman kamu itu juga tahu bahwa di Jambi itu punya potensi-potensi wisata apa aja tuh. Kalau kami next yang mau kami promosiin itu kan yang
hal yang kami di Bujang Gadis itu yang dipromosiin itu nggak hanya wisata gitu Iya. kan. Jadi kayak ada UMKM atau Itu juga penting tuh, betul. Nah, jadi kami next video untuk kami itu kami di UMKM, yaitu di Kopi Rasa Sedap, karena itu salah satu kopi legend yang ada di Kota Jambi. Kopi Rasa Sedap ya. Iya. Yang di pasar ya. Ya, salah satu legend yang ada di Kota Jambi. Kamu mau buat video itu juga ya? Iya, di situ. Berarti kamu konten kreator juga dong kalau gitu. Belajar, sekalian belajar. Kalau produksi video biasanya siapa yang ngedit? Edit sendiri. Yang videoin siapa? Biasanya nyari partner, kalau nggak dari teman di Bujang Gadis ya teman lain gitu. Soalnya kami nggak pakai, soalnya mau belajar sendiri gitu, belajar mandiri, belajar ngedit. Jadi ya selain dapat prestasi juga bisa dapat ilmu baru untuk dunia ini. Soalnya kan awal-awal ikut itu kan nggak ada yang namanya ngedit gitu. Kalau di Duta Wisata itu kan ada kayak editor sendirinya. Mereka juga bukan bulanan. Kalau kami kan ini jadwal bulanan gitu. Nah, harus bikin konten promosi kalau di situ. Berarti kamu setiap bulan harus buat konten tentang Kota Jambi. Berarti ngejabat 1 tahun 12 konten. Jadi berarti baru 1 konten nih yang kamu yang udah kamu publikasiin. Berarti masih ada 11 konten lagi. Ini project berikutnya kopi. Kopi Rasa Sedap. Nah, abis itu apa lagi? Udah dapat ide? Masih lihat yang lain, soalnya nggak boleh sama, harus ceng-cengan kami, kayak ganti-gantian. Tapi itu kan pasti di setiap orang bikin videonya ada versi tersendiri, versi yang beda-beda cara mempromosikannya. Betul. Nah, ini penting juga ya, karena sekarang kan udah zaman yang media sosial. Jadi kalau kita misalnya udah promosi di media sosial, ini juga cepat naiknya dan juga cepat viralnya. Sehingga nanti bisa mengundang juga wisatawan yang kepo dengan Kota Jambi bisa datang lewat video-video yang sudah dihasilkan oleh teman-teman dari Bujang Gadis Kota. Ini kami mau cerita sedikit, Bang. Waktu boleh. itu ada, karena kami saking introvertnya atau pendiamnya, ada waktu itu orang ngomong, kau ngikut dunia fashion gini, kan orang dalam tanda kutip kalau cowok-cowok itu ikut dunia fashion kan kira gitu bilang gay atau belok. Terus kami negasin gini, bro, Kota Jambi nih jangan terkenal dengan dunia hal-hal kayak, mohon maaf Bang ya, skandalnya atau oknum yang gelap. Jadi lo tuh harus kasih tahu kalau Kota Jambi ini masih ada pemuda yang banyak prestasi atau berbakat untuk Kota Jambi, dan lo harus bisa mengekspor yang ada di Kota Jambi, karena nggak semua Kota Jambi ini dengan hal-hal buruk gitu. Masih banyak hal-hal yang bagusnya. Jadi kita tuh kayak Danau Sipin, di mana coba ada danau di tengah kota gitu. Betul. Jadi Ini kan butuh partisipasi dari anak-anak muda Jambi juga. Mungkin di sini gara-gara ulah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tadi yang mencoreng nama-nama pageant ya. Sebenarnya kan kalau secara lebih lebih nyatanya lagi, sebenarnya kerjanya banyak gitu. Tugasnya banyak. Dan salah satunya tadi untuk menaikkan status dari pariwisata dan juga beberapa potensi yang dimiliki Kota Jambi supaya lebih terkenal lagi. Tujuannya sebenarnya itu ya. Cuma gara-gara ada oknum tadi, jadi ya agak sedikit negatif. Dan juga karena dilihat mungkin dari fashion show, kan fashion show kami bilang kan fashion show itu untuk mengenalkan batik Kota Jambi loh. Jadi gimana kami mau memperkenalkan batik Kota Jambi kalau nggak cara kami pakai, jadi orang tuh lihat kalau batik ini emang seindah itu. Gimana kami cara mempromosikannya gitu. Jadi orang tuh hal-hal negatif kayak kayak orang lain yang belum tahu dunia fashion atau ya yang cuma bisa kan tuh berbicara aja tapi nggak bisa mengasih untuk Kota Jambi. Jadi orang tuh cuma bisa komen, haters gitu. Jadi ya cuma bisa ngomongin. Betul. Dan sekarang kita harus butuh aksi. Nah, ini aksi masing-masing seperti apa untuk lebih memperkenalkan daerah kita. Karena kita tuh juga pengen sebagai anak muda tuh juga terlibat langsung ya, berkontribusi ya untuk mengenalkan daerah kita supaya kita ada rasa kebanggaan juga kalau daerah kita udah terkenal. Ini yang ada kayak dari Kota Jambi atau Provinsi Jambi gitu. Yang ada berliburnya keluar kota. Nggak manfaatkan yang ada di Kota Jambi. Kayak kita lebih harus memanfaatkan karena jalan tol itu bakalan selesai bentar lagi ya. Bentar lagi di Kota Jambi dulu. Nanti kalau jadi mungkin beberapa tahun kemudian. Jadi kita harus cari cara gitu. Gimana cara menaikkan
mempeluangkan yang jalan tol itu baru ada di kota Jambi, baru belum lanjut lagi. Jadi kita harus itu memanfaatkan peluang gitu. Gimana cara narik wisatawan untuk datang ke kota Jambi. Betul. Kota Jambi seindah itu. Apalagi masyarakatnya juga harus bisa menciptakan sabta pesona juga. Selain itu juga harus didukung sama pemerintah dan stakeholder terkait untuk mempercantik wisata-wisata yang ada di Jambi supaya lebih enak dikunjungi dan juga orang lebih tertarik untuk datang lagi ya Diki ya. Terima kasih banyak Diki sudah hadir di podcast Punyo Kito nih, ceritanya luar biasa sekali. Semoga juga bisa memberikan inspirasi dan juga motivasi untuk anak-anak muda Jambi yang awalnya introvert tapi lama-lama dapat motivasi dari sana sini, akhirnya juga bisa menunjukkan bahwa seorang anak introvert itu juga memiliki prestasi yang luar biasa. Dan semoga kedepannya nanti bisa naik kelas lagi ya Diki ya. Nanti dari kota bisa ke provinsi, ke nasional, bahkan ke internasional. Tapi jangan lupa sama akarnya atau dari kulitnya. Kulitnya adalah kota Jambi ya Diki ya. Baik, terima kasih banyak Diki sudah hadir bersama kami. Tapi Diki ya, sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini, Diki ucapin makasih dong sama sobat podcast Punyo Kito. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Tapi pakai gaya Dik. Gaya kamu gimana bagusnya Dik? Gimana gini ya? Boleh, siap. Udah dicontohin. Yuk, silakan Diki. Ini kameranya yang ini ya Dik ya. Terima kasih untuk podcast. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Oke, untuk warga Jambi, terima kasih untuk udah menyaksikan podcast Rumah Kita. Punyo Kito. Bukan Rumah Kito. Punyo Kito. Itu hotel, Wak. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Oke, untuk warga Kota Jambi, terima kasih udah menyaksikan podcast Punyo Kito. Terima kasih sobat sudah menyaksikan saya dan juga Diki di podcast Punyo Kito. Sampai jumpa.